Oke. Kita mau cek apakah teman kita dari Unpad ada di sini ya. Apakah ada yang dari teman dari Unpad? Kayaknya belum ada ya. Berarti nggak jadi kayaknya. Kemarin dapat informasi dari BR1, kayaknya mereka milih program lain dari Kemendikbud ya, jadi nggak jadi ikut kelas kita. Oke. Jadi hari ini pertemuan kedua sifatnya sinkronus, jadi minggu depan pertemuan ketiga asinkronus. Nah, nanti 3 pertemuan pertama itu lebih ke arah teori-teori ya. Saya kemarin udah 3 hari yang lalu kelas yang saya ajukan di AWS sudah di-approve. Sudah pada berhasil masuk nggak di AWS-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah 19 sudah masuk ya, yang belum masuk silakan masuk. Nanti silakan eksplorasi saja, tapi mungkin untuk prakteknya kita tunggu dulu ya. Jadi Anda banyak sekali tutorial yang Anda bisa masuk di situ. Saya sarankan Anda baca-baca yang untuk Cloud Computing 101. Itu ada ya materi untuk Cloud Computing 101, terus ada kuisnya juga. Jadi silahkan nanti dicobalah kuisnya. Kayaknya kuisnya ada 2 tahap. Yang pertama itu relatif mudah, yang kedua sedikit lebih sulit gitu ya. Nanti kalau Anda sudah selesai kuisnya dan sudah memenuhi nilai minimal, nanti Anda dapat pernyataan dari AWS-nya bahwa Anda sudah menyelesaikan Cloud Computing 101. Nah, biasanya kalau di luar negeri itu mata kuliah itu pasti ada kode seperti itu ya, misalnya matematika 101 itu berarti adalah matematika dasar gitu. Kalau fisika ya physics 101, terus kayak kimia ya chemistry 101 gitu. Kalau istilahnya 101 itu pasti adalah mata kuliah atau teori itu yang paling mendasar sendiri gitu. Jadi 1 itu artinya di tahun keberapa? 01 apalagi ya. Jadi tahun pertama nomor 1 berarti super dasar gitu. Jadi yang super dasar saya harapkan Anda eksplorasi sendiri di situsnya AWS. Kalau yang registrasi di Azure-nya sudah setuju belum? Sudah pada daftar belum di Azure-nya? Ada yang ngasih masukan atau informasi ke saya, silahkan. Stefani gimana? Yang Azure saya sepertinya dulu sudah pernah, tapi belum tak cek lagi ya, Pak. Oh, oke. Kan itu harus daftar sebagai student ya. Iya. Jadi kemarin saya minta yang belum silahkan coba, nanti kita uji cobanya mainly ke AWS dan juga Azure. Yang GCP relatif sangat baru bagi saya juga butuh waktu mempelajari. Kalau yang cukup menguasai saya di AWS-nya, kalau Azure itu relatif baru juga. Nah, nanti supaya kita enak itu mungkin ya targetnya sebenarnya kita menguasai dengan baik yang Amazon Web Service. Dengan tambahan kalau ada tugas-tugas nanti Anda juga saya minta untuk eksplorasi di Azure-nya. Jadi yang belum daftar silahkan daftar di Microsoft Azure. Kalau GCP, Google Cloud Platform, kalau Anda tertarik untuk daftar ya silahkan boleh aja. Oke. Nah ini nanti pesan saya, Anda kan dapat kredit ya, $50 itu nanti akan terpakai kalau kita lagi simulasi menjalankan mesinnya, database-nya dan sebagainya. Jadi harap dipakai dengan bijaksana. Kalau di cloud itu meskipun kita log out itu kalau mesinnya belum di shutdown dia tetap jalan gitu. Dan dia akan memakan kredit kita sedikit demi sedikit sampai 0 gitu. Nah jadi saya sarankan kalau nanti eksperimen dan sebagainya, kalau Anda sudah mau menyelesaikan di shutdown. Nggak harus dihapus ya, di shutdown saja supaya tidak ada menggerogoti sedikit demi sedikit itu. Jadi memang kita bisa manfaatkan $50 itu seharusnya lebih dari cukup untuk pembelajaran kita selama 1 semester ini. Oke, mungkin untuk lebih mengingatkan kita apa yang kita pelajari minggu lalu, saya refresh dulu ya. Yang kita pelajari minggu lalu. Ini kita lihat dulu ya, kita ulangi lagi yang kita pelajari minggu lalu. Oke, jadi kita belajar mengenai komputasi awan atau cloud computing. Jadi sebetulnya istilah awan itu sebetulnya hanya istilah harafiah saja. Sebetulnya ada komputer tapi di pihak lain gitu, yang kita pinjam. Gitu.
Jadi kita secara fisik nggak bisa memegang hardware-nya, tetapi di komputer yang di pihak ketiga itu sangat besar dan bisa dipecah-pecah dengan alat yang namanya virtualisasi gitu ya, mesin virtualisasi, sehingga dia bisa memberikan sepotong kecil dari kemampuan komputasinya yang bisa kita pinjam, seolah-olah bagi kita itu adalah komputer untuk kita sendiri gitu. Nah, itu namanya cloud computing. Jadi perkembangan terkini kan memang industri bergerak ke arah industri 4.0, di mana 4.0 itu salah satu cirinya adalah hampir semua komponen yang ada di dalam industri maupun dari dunia otomotif, transportasi itu bisa berbicara satu sama lain ya. Kalau berbicara satu sama lain itu berarti harus ada koneksi internet di masing-masing alatnya untuk bisa saling berkomunikasi. Itu nanti masuk ke ranah IoT atau Internet of Things. Nah, IoT itu akan sangat bisa berjalan dengan baik kalau memang ada teknologi cloud computing yang sangat mendukung ya. Nah, di industri 4.0 nanti ada data sudah semakin banyak, tersedia dengan melimpah gitu ya, tapi kemampuan komputasinya yang terkadang ketinggalan. Terus kemudian nanti ada perkembangan berikutnya adalah kemampuan yang namanya adalah kecerdasan buatan. Ini di Jakarta misalnya kan sekarang sudah ada e-tilang ya, tilang elektronik. Di Yogyakarta sudah ada, di pertigaan Maguwo itu sudah ada kameranya, tetapi masih belum berjalan kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita melanggar lalu lintas itu sudah nggak perlu lagi ada polisi nyemprit gitu, terus kita bisa berkomunikasi dan mungkin bisa berkompromi gitu. Jadi ada korupsi, gratifikasi dan sebagainya. Kalau itu nanti sudah nggak ada karena polisinya malah nggak ada di jalan, tetapi Anda tiba-tiba dapat surat cinta dari Kapolri gitu ya, dari Polantas gitu ya, menyatakan Anda melanggar, ini fotonya. Nah, ini kan nanti kita tinggal bayar aja dendanya berapa. Itu sudah terjadi bertahun-tahun di luar negeri, tapi di sini belum. Nah, di Jakarta sudah mulai, di Surabaya sudah mulai dan sebagainya. Kayaknya sebentar lagi di Jogja juga sudah mulai ya. Jadi malah kita mungkin akan jarang ketemu sama polisi, tapi kita bisa dapat surat bahwa kita melanggar lalu lintas dan kita diminta untuk membayar. Nah, itu dimungkinkan karena ada teknologi kecerdasan buatan. Jadi plat nomor itu bisa dibaca otomatis ya. Langsung masuk ke database, langsung ketemu alamatnya dan kita akan dikirimi surat itu ya. Kalau sebelumnya harus pakai manual yang mentelengi sebanyak situs CCTV di seluruh kota kan berarti orangnya banyak sekali ya. Nah, sekarang nggak perlu. Oke, nah ini sekarang juga kan kebutuhan komputasi sudah sangat besar, perusahaan bisa membuat startup sekarang dengan mudah. Nah, sekarang kan permasalahannya adalah kalau kita membuat perusahaan teknologi kan butuh server atau kemampuan komputasi yang besar. Nah, kalau kita butuh kemampuan komputasi yang besar, padahal baru perusahaan baru yang belum punya banyak pelanggan, belum punya banyak dana yang masuk, itu investasi untuk membeli server kan mahal sekali. Jadi agak susah kalau kita harus investasi besar di depan, padahal belum tentu usaha kita itu akan berhasil. Gitu. Jadi kalau dulu kan kayaknya sampai 2-3 tahun lagi, kira-kira pelanggan saya berapa ya? Jadi saya harus beli server yang seberapa mahal gitu. Terus kemudian apakah dia akan bisa memenuhi kebutuhan kalau memang ternyata di luar ekspektasi, artinya lebih dari yang diharapkan, mungkin malah sangat sukses dan sebagainya. Itu yang menjadi susah. Jadi harus menduga kemampuan puncak dari server yang mau kita beli. Nah, kita akan susah ya. Padahal sekarang kan dibutuhkan fleksibilitas, keamanan yang cukup, kapasitas yang mumpuni, biaya yang rendah, dan juga teknologi yang terbuka yang bisa dipakai siapa saja. Jadi solusi yang mulai muncul sejak awal tahun 2000-an itu adalah cloud dibandingkan dengan on-premise atau server yang ada di lokasi kita sendiri. Ingat ya, server itu peralatan mahal, jadi kita tidak punya hanya membeli server saja sudah. Kita harus menyiapkan ruangan khusus juga harus punya AC, kemudian harus ada yang maintain, berarti harus memperkerjakan pegawai tetap yang memelihara server itu setiap saat supaya tidak ada masalah dan seterusnya itu. Jadi sebagai kompensasinya, alternatif yang menurut banyak pihak menjadi lebih baik adalah cloud computing ya. Cloud computing definisinya itu ya, delivery dari resource IT yang on demand, yang bisa melewati jaringan publik maupun jaringan privat ya, tergantung kebutuhan.
Kemudian dia punya keunggulan yaitu adalah zero upfront cost. Jadi saya tidak perlu invest besar di awal gitu. Saya nggak perlu beli server yang mahal. Ingat server itu bisa seharga mobil ya. Terus kemudian juga kontraknya nggak perlu jangka panjang. Meskipun kita bisa kontrak jangka panjang ya dengan AWS atau dengan Azure itu ya. Tapi kita mau kontrak bulanan pun bisa. Kalau kita kontrak jangka panjang biasanya akan lebih murah daripada kalau kita kontrak bulanan gitu. Jadi opsi itu ada. Terus kemudian kita hanya membayar apa yang kita pakai gitu. Kita tidak membayar apa yang kita tidak pakai. Istilahnya pay as you go pricing. Ya, perbedaannya sudah dipelajari dengan detail kemarin. Kemudian cloud ternyata juga ada dua jenis, yang namanya public cloud sama private cloud. Nah, kalau AWS, Azure itu masuk dalam kategori public cloud gitu, karena dia menumpang jaringan internet. Kalau private itu berarti ada jaringan khusus yang dikembangkan gitu ya. Biasanya kalau perusahaannya sangat datanya konfidensial, sangat rahasia dan sebagainya itu yang harus menggunakan private cloud. Misalnya jaringan antar instansi pemerintah dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti antara public sama private pun bisa ada tengah-tengahnya namanya hybrid. Jadi ada beberapa data yang sifatnya super konfidensial itu di-keep di on-premise, di-keep di server sendiri dalam konfigurasi private cloud. Nanti yang data yang nggak begitu konfidensial itu taruh di public cloud menggunakan berbagai macam layanan itu AWS, GCP maupun Azure. Dan nanti ada hybrid di tengah-tengahnya gitu kalau kita butuh. Jadi kita bisa full private, kita bisa full cloud, bisa tengah-tengahnya. Jadi ada beberapa data yang bisa disimpan untuk kepentingan internal saja. Nah, cloud computing itu sendiri ternyata ada model service ya. Yang paling rendah itu namanya IaaS, Infrastructure as a Service. Jadi dia hanya menyediakan komputer kosong. Jadi kayak kita beli komputer dari toko komputer, isinya hanya komputer dan OS yang kosong. OS-nya kita bisa milih. Saya mau Windows yang server biasanya ya, Windows Server biasanya. Mau Linux, Linux-nya juga bisa bermacam-macam. Sorry, Debian bisa dan macam-macam. Terus kemudian di AWS pun mulai tahun lalu sudah bisa Mac juga bisa. Bentar. Oke. Ya, jadi yang tengah-tengah itu PaaS atau Platform as a Service. Terus kemudian kalau platform itu berarti ya ada sebagian yang bisa dikonfigur oleh pengguna. Kalau yang paling akhir itu namanya software as a service. Jadi benar-benar pengguna hanya bisa pakai saja. Dan hanya bisa mengupdate profilnya. Otomatis ya sudah kebayang ya misalnya Office 365. Terus kemudian Google Docs, WhatsApp, terus Line dan sebagainya itu masuk dalam kategori SaaS. Yang tengah-tengah itu namanya PaaS. Dia sebagian itu dikendalikan oleh, jadi tidak hanya sekedar OS kosong gitu ya, tetapi tidak dalam wujud software yang langsung bisa dipakai pengguna. Jadi ada beberapa fleksibilitas yang bisa dipakai oleh penggunanya gitu, bisa dikonfigur dan ditambah dan dikurangi oleh penggunanya. Itu masuk dalam kategori PaaS. Mungkin ilustrasinya di sini, kalau saya punya mobil pribadi, saya masuk dalam kategori on-premise, jadi saya punya server pribadi. Kalau IaaS itu berarti saya punya mobil dipinjamkan gitu ya, rental mobil gitu ya. Itu masuk dalam kategori IaaS. Tapi kalau bis itu juga, kalau taksi itu berarti adalah sudah di custom bahwa itu mobil itu diubah untuk tujuan mengantar orang. Jadi
mengantar orang tuh kan dia bisa bermacam-macam orang yang diakomodasi dan juga bisa menyimpan barang meskipun limited di belakang gitu ya. Jadi dia masuk dalam kategori PAAS kalau taksi. Kalau bis itu lebih ke arah SAAS karena sudah ada drivernya sendiri. Kita tinggal duduk, tinggal milih jurusan yang mana dan sebagainya gitu ya. Oke. Ini ilustrasinya dalam hal berbagai layer dari sistem. Jadi kalau on premise itu dari level networking sampai application di bawah kendali kita sendiri. Kalau IaaS itu cloud computing providernya tuh sampai di level virtualisasi ini ya. Ya ini kita sudah melihat OS kosong. OS kosongnya kita bisa tambah database, kita bisa tambah load balancing, kita tambah firewall dan sebagainya bisa gitu. Jadi kita bebas menambahkan apapun sampai di level aplikasi. Jadi kita mempunyai kendali yang cukup banyak kalau PaaS itu OS-nya pun sudah di bawah kendali providernya, bahkan middleware sama runtime. Jadi kita hanya bermain di level aplikasi dan data saja. Nanti kalau di Amazon tuh ada yang namanya serverless application ya, serverless application service gitu ya. Jadi saya mau bikin aplikasi mobile yang memakai server, tetapi saya nggak mau peduli servernya mau apa, terserah AWS. Yang saya tahu saya bisa naruh aplikasi saya bisa run, saya bisa pasarkan aplikasi saya. Berarti itu masuk dalam kategori PaaS. Jadi saya bisa mengkonfigur data dan saya bisa mengkonfigur aplikasi. Kalau SaaS sudah benar-benar pengguna itu hanya pakai saja. Sudah bentuk jadi, kita pakai. Jadi kemampuan untuk mengkonfigurasi dan mengubah sudah lebih terbatas lagi. Kalau kita pakai Office 365, kemampuan mengubah konfigurasinya kan terbatas sekali. Ya, itu masuk dalam kategori SaaS. Nah ini AWS ini salah satu perusahaan yang paling terkemuka. Dia memberikan infrastruktur yang reliable. Jadi mereka tuh bisa mengklaim beberapa layanannya itu reliability-nya itu 99,999 sampai 9-nya tuh 11 biji 9 itu bayangkan. 99,9 di belakangnya lagi 9 biji lagi gitu. Jadi ibaratnya selama 10 tahun hanya boleh down 1 jam saja. Contohnya gitu ya. Nah ini contohnya. Jadi benar-benar reliability-nya sangat tinggi. Ini beberapa pemakai ya, yang pemakai lokal kan ada di sini yaitu Traveloka, Binus dan sebagainya ya. Terus kalau pemakai global kan ada ini Unilever juga ada di Indonesia, ada pemakai global ya. Netflix yang ada penggemar nonton drakor. Netflix pasti tidak asing lagi di samping yang View dan sebagainya. Dan beberapa Halodoc kan termasuk di Indonesia juga ini. Jadi mereka memiliki 1 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Oke. Jadi inilah benefitnya yang sering ditanyakan ya nanti ya. Jadi saya bisa menukar capital expense menjadi variabel. Karena apa? Contohnya tadi saya nggak perlu beli server sak gelondong besar mahal. Saya tinggal pinjam saja sekemampuan duit saya. Kalau saya hanya mampu yang kecil nggak apa-apa karena nggak punya pelanggannya sedikit. Jadi sifatnya variabel. Nanti kalau ternyata pelanggan saya banyak, duit saya banyak, saya tinggal upgrade saja membership saya. Otomatis dia akan jadi kemampuannya bertambah sendiri tanpa saya harus mengkonfigur ulang gitu. Jadi sifatnya variabel dan mereka bahkan bisa menyediakan yang sampai super powerful sekalipun ya, tapi ya tentu saja jadi mahal sekali ya. Terus massive economies of scale karena AWS itu kan customer-nya udah banyak sekali ya. Jadi otomatis kan cost-nya itu dibagi banyak pengguna. Jadi otomatis jadi murah. Terus kemudian kita nggak perlu nebak-nebak kapasitas karena ya sesuai uang kita dulu aja. Kita nggak perlu nebak-nebak. Kalau enaknya apa? Kalau kapasitas naik ya tinggal bayar saja. Kalau kapasitas turun, turunin aja. Otomatis akan adjust sendiri. Terus nanti speed dan agility-nya juga akan meningkat karena kecepatan kita mendeliver produk ke pelanggan akan lebih cepat. Terus kemudian juga kita bisa fokus pada core bisnisnya. Jadi kita nggak perlu misalnya menyediakan server AC khusus, ruangan khusus, memperkerjakan pegawai yang mikirin hardware. Hardware-nya udah urusan sana gitu. Saya
hanya tahu saya bisa pakai gitu kemampuan komputasinya, dan kemudian kita bisa go global dalam hitungan menit saja. Ini contohnya kalau pakai AWS ini semuanya jadi operasional. Jadi ada CAPEX, itu capital expenditure, pengeluaran modal awal gitu ya. Pakai AWS ya, itu modal awalnya jadi sangat minimal. Cuman memang AWS itu harus itu ya, harus punya kartu kredit caranya. Mirip seperti Netflix juga. Netflix kan kalau kita nggak punya kartu kredit kita nggak bisa langganan Netflix. Oke. Itu biasanya semakin banyak pelanggannya, biasanya akan juga semakin murah nanti layanannya. Nanti kita bisa belajar lebih mendalam tentang itu, ada flash sale, ada auction dan sebagainya. Nah, nanti kan kalau menggunakan premis yang fix ini kan, kalau misalnya ternyata pengguna kita ternyata melebihi dari kemampuan, kan kita membuang peluang nih ya. Tapi kalau ternyata ini terlalu powerful pun, ternyata customernya, kalau misalnya ya, kemampuan komputernya terlalu powerful tetapi demandnya rendah, berarti kan banyak sekali idle, berarti kan kita buang uang juga sia-sia. Kebalikannya, kalau ternyata kemampuan komputer kita pas-pasan tapi ternyata penggunanya membludak, itu juga akan menimbulkan ketidakpuasan. Nah, dengan AWS itu, dengan karena variabel ya, kita bayar aja sesuai kemampuannya, tinggal ditambah sedikit di atasnya. Jadi nanti ada kemampuan yang namanya elastisitas. Jadi elastisitas itu dikasih rule saja. Kalau komputer server saya itu 90% loadnya, tolong buatlah duplikasi server yang baru gitu. Jadi dikasih rule kita bisa. Jadi kalau komputer saya itu 90% load, berarti akan otomatis akan membuat duplikat komputer yang baru, nanti bebannya dibagi dua. Nanti ternyata dua-duanya 90, otomatis akan menduplikat lagi dan sebagainya. Itu namanya kemampuan elastisitas atau elastic cloud-based resources. Ini contoh ilustrasi bahwa traffic dari Amazon.com itu meningkat, bisa naik turun ya. Nah, kemampuan komputernya bisa disesuaikan juga. Nah, biasanya kan kalau kita kapasitasnya full mentok gini kan, selama periode dia low itu kan kita sebenarnya dia membuang komputasi yang segitu banyak ya, nggak ada gunanya ini. Jadi ini komputernya atau servernya terlalu powerful, demandnya rendah. Kalau di sini, nah itu baru di saat-saat tertentu dia bisa memenuhi gitu ya. Jadi kan banyak yang ternyata tidak berguna, hanya 76%-nya ternyata dia nganggur. Gitu. Kalau as you go ini ya, kalau misalnya kita mempunyai demand yang diprediksi meningkat proporsional, nah nanti kita bisa, kalau menggunakan hardware tradisional kan kayak gini ya. Server saya beli dulu yang agak murah. Sudah mentok, saya beli server baru lagi yang lebih mumpuni. Harus dikonfigurasi. Oke, sampai di sini. Nanti mentok lagi harus beli server baru dan sebagainya ya. Tapi kalau menggunakan elasticity yang AWS itu, dia bisa adjust dengan otomatis, dengan baik gitu. Jadi cloud-nya bisa menyesuaikan kalau ini actual demand-nya, jadi demand yang sesungguhnya seperti ini. Sebentar ya. Oke, maaf tadi ada interupsi.
Lanjutkan ya. Jadi ini bisa kemampuan elastisitas itu sangat membantu ya, supaya kita juga tidak membuang-buang kemampuan, tapi kita bisa paskan dengan actual demand-nya gitu. Oke. Jadi ini berbagai macam layanan, ada Amazon Relational Database Service, jadi kita bisa memakai database-nya. Nanti ada istilahnya Amazon Elastic Beanstalk dan sebagainya. Ini saya sudah wanti-wanti ya dari minggu lalu ya, bahwa ini akan ada banyak sekali istilah-istilah baru nanti yang Anda mungkin awalnya akan pusing dan pusing gitu ya. Tapi saya yakin nanti lama-lama Anda akan sudah mulai terbiasa. Oke, jadi Anda yang kita pelajari lalu ya. Ya kemarin ini yang saya tunjukkan kalau Anda masuk AWS Educate nanti ada Cloud Computing 101. Tolong ini minimal sampai 2 minggu ke depan ya. Coba diselesaikan ini ya. Cloud Computing 101 ini ya. Dan Anda sudah dianggap completed. Completed itu berarti teorinya sudah paham, kuisnya juga sudah diselesaikan dan lulus gitu. Oke. Oke, yang ini yang materi yang kita yang lalu nanti Anda kan kalau yang sudah masuk kan nanti ada di sini ya. Kalau mau coba-coba silakan ya. Tapi kalau mau menunggu ya nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng di minggu-minggu mendatang. Oke, ini key point-nya yang kita lakukan kemarin ya. Di cloud computing adalah on-demand delivery of IT resources over public and private network with zero upfront cost, no long-term contract, and pay-as-you-go pricing. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Yang materi kita minggu lalu. Oke. Saya asumsikan sudah mulai memahami, sudah mulai membiasakan ya dengan istilah-istilah ini ya. Kemudian kita akan masuk ke materi kedua, yaitu ya sebenarnya masih teori juga ya. Nah, kita akan melihat ke nanti AWS seperti apa, Azure juga seperti apa gitu ya. Jadi kita belajar apa itu AWS, Amazon Web Service gitu. Amazon itu bukan berarti dia berada di Brazil ya, karena ada hutan Amazon di sana. Jadi kita belajar Amazon Web Service itu apa ya. Jadi kita belajar mengenai AWS, kemudian kita belajar mengenai TCO, Total Cost Ownership, billing maupun supportnya itu seperti apa di AWS itu ya. Jadi kita lihat Amazon Web Service itu apa. Jadi agendanya kita lihat sejarahnya Amazon Web Service, kemudian kita akan melihat namanya TCO atau Total Cost of Ownership, terus kemudian kita melihat bagaimana AWS itu membill kita. Jadi kita mengecharge kita seperti apa, bentuk support apa saja yang diberikan. Kemudian kita lihat beberapa studi kasus dari beberapa perusahaan global. Oke. Jadi AWS itu sebetulnya awalnya ada e-commerce namanya Amazon. Mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, sebagian juga belum. Saya dulu tahun 92 sampai 96 tuh S1 saya di Amerika. Dan pada saat itu lagi awal-awalnya internet ada ya. Internet ada tuh saya masih kuliah tahun pertama, kedua mulai internet mulai populer. Nah, komputernya masih komputer Windows 3.1 itu masih lama, pakai DOS dan sebagainya. Internetnya juga masih pakai modem yang kecepatannya sangat rendah, jadi masih belum ada kayak YouTube dan sebagainya itu ya. Yang kita lihat di internet hanya tulisan dan gambar saja. Jadi masih banyak statik internetnya. Terus kemudian mulailah muncul Amazon. Amazon tuh dulu awalnya jualan buku. Amazon dulu tuh awalnya jualan buku saja. Terus kemudian lama-lama mereka berkembang, akhirnya jualan banyak hal. Karena mereka tuh menjual berbagai hal, dari kayak mirip Tokopedia zaman sekarang itu, tapi dulu tuh mereka tuh apa ya? Pionirnya lah ya, pionirnya. Jadi mereka tuh akhirnya harus membuat suatu sistem yang handal untuk yang menunjang e-commerce mereka. Sistemnya harus handal. Jadi pada awal tahun 2000-an mereka mulailah memunculkan e-commerce karena mereka sudah jualan banyak hal gitu ya. Dan e-commerce-nya ya kayak Tokopedia, jadi ada tenan ya, macam-macam yang jual lewat platform dari Amazon tersebut. Nah, itu kan berarti untuk membuat sistemnya lancar, e-commerce-nya kan computingnya harus bagus sekali ya. Nah, awal-awalnya mereka juga mengalami kesulitan untuk mengakomodasi kebutuhan mereka sendiri ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kemampuan mereka jadi semakin besar
Amazon juga semakin besar dan mereka jadi semakin organized. Jadi lama-lama mereka sudah bisa menemukan pola-pola yang bagus, best practice dan sebagainya yang akhirnya didokumentasikan dengan baik. Gitu ya. Terus kemudian karena perkembangan company semakin besar, mereka meng-hire software engineer yang semakin besar lagi, dan ternyata mereka kalau membuat sesuatu yang baru tuh kayak mengulang proses yang ada. Jadi ada tahapan kok kayak diulang-ulang lagi, gitu. Istilah reinventing the wheel gitu ya. Kok ini kok diulang lagi padahal kita sudah melakukan dan sebagainya. Mereka akhirnya menyempurnakan proses itu ya, supaya mereka bisa berkembang lebih bagus lagi. Jadi mereka menyadari ternyata kemampuan komputasi yang sekarang disediakan untuk menunjang e-commerce-nya Amazon itu ternyata sangat besar dan bisa dipinjamkan ke pihak lain. Jadi mulailah pada situ mereka berpikir, oh daripada kemampuan komputer kita ini yang sangat besar hanya dipakai untuk e-commerce saja, yang sisanya itu bisa ditawarkan perusahaan lain supaya bisa memanfaatkan gitu. Jadi mereka akhirnya memikirkan dan diluncurkanlah Amazon Web Service. Karena mereka sudah saking pengalamannya mulai tahun 2000 kemampuannya meningkat dan semakin disempurnakan terus sehingga mereka pada tahap sudah semakin bekerja semakin efisien dan berkemampuan tinggi. Jadi mulailah pada tahun 2003 mulailah diluncurkan itu Amazon Web Service itu ya. Amazon Web Service itu inisiatifnya tahun 2003. Jadi kan e-commerce-nya tahun 2000 ya. 2003 mulai inisiasi, itu musim panas tahun 2003. Kemudian mereka memikirkan bagaimana caranya untuk mulai dijual. Jadi mulailah nanti setelah diluncurkan, setelah diumumkan inisiasinya, baru secara resmi virtual komputer pertama namanya Amazon Elastic Computer Cloud atau EC2 EC2 ya, jadi disingkat dari EC2 muncul di tahun 2006. Jadi secara resmi Amazon itu lahir tahun 2006. Nah, setelah mereka lahir tahun 2006, nanti ada beberapa milestone yang ditunjukkan di sini ya. Ini baru sampai 2018 ya. Yang saya terakhir yang tahu 2019 itu mereka sudah mulai memberikan layanan untuk Macintosh ya. Jadi mereka 2003 muncul, kemudian nanti muncul namanya SQS. Itu queuing system ya. Terus kemudian ini inisiasinya ya, dokumentasi diciptakan 2004 launch ya, AWS sendiri baru 2006. Terus kemudian tahun 2010 itu ternyata mereka sudah memiliki 180 developer yang contribute di sana ya. Terus kemudian Amazon-nya barulah secara resmi masuk ke AWS dan dilayani oleh AWS. Terus kemudian muncullah Elastic Block Storage ini, EBS Elastic Block Storage tahun 2011. Terus mereka memiliki conference tahunan namanya reInvent. Biasanya pada conference itu mereka akan mengumumkan layanan baru yang mereka buat sampai sekarang setiap tahun ya. Terus mulai tahun 2013 itu ada sertifikasi. Jadi kalau Anda tertarik nanti bisa lanjut belajar untuk dapat sertifikasinya. Terus kemudian ini banyak sekali sampai di kemudian pada tahun 2015 mereka revenue atau keuntungannya sudah mencapai 6 miliar dolar per tahun. Ini billion tuh 6 miliar ya. Terus kemudian tahun 2016 ternyata naik signifikan ya. Hanya setahun mereka sudah bisa mendapatkan 13 miliar per tahun. Pada ini karena ini sudah perusahaan lain mulai tertarik, ini ternyata tambang uang yang besar ya. Terus kemudian mulailah AI 2017 masuk, kemudian 2018 dan seterusnya sampai sekarang mereka berkembang terus. Kalau nggak salah layanannya sekarang ada sekitar 200-an services yang mereka sediakan. Nah, ini contoh-contoh servisnya ya. Biasanya servis yang paling dasar itu compute-nya. Compute itu kayak komputer kosong itu ya. Mereka istilahnya compute. Kalau nanti istilah sistemnya namanya virtual machine-nya namanya EC2 tadi ya. Terus kemudian ada storage dan content delivery kayak hard disk-nya. Nah, akan kita bahas jadi setelah kita belajar EC2. Terus kemudian database. Database itu kan gini, kalau compute ini permasalahannya kalau komputernya mati, datanya hilang. Ingat ya. Jadi di EC2 itu kalau kita itu kayak komputer tapi hard disk-nya
nggak punya hard disk kayak RAM saja gitu. Kayak RAM saja. Jadi kalau komputernya mati, datanya hilang. Jadi untuk menyimpan data secara tetap, secara persisten, misalnya persisten data, itu harus ada hard disknya. Jadi ini kayak pasangannya dari mesinnya. Sudah ya Mbak? Ya. Jadi ini ya, ini kayak hard disk, ini komputer. Terus kemudian butuh database. Nah, database-nya itu macam-macam. Ada database-nya mau segala macam jenis kita bisa pinjam gitu ya. Kita bisa pakai itu ya. Mereka sudah punya layanan sesuka kita. Banyak sekali pilihannya nanti kalau kita belajar ya. Mau dari yang gratisan MySQL sampai SQL Server sampai yang macam-macam sampai Oracle pun ada. Ya tentu saja semakin tidak berbayar. Jadi kalau MySQL kan paling murah biasanya. Bisa MySQL atau MariaDB gitu ya. Kalau kita pakai SQL ya otomatis langganannya semakin mahal karena kan harus ada lisensi harus dibayar gitu. Terus kemudian barulah masuk ke networking, barulah masuk security. Nah, nanti akan didukung oleh platform service-nya ya. Untuk memantau ini semua kan butuh semacam kayak dashboard-nya ya. Jadi ada analytics-nya untuk melihat kinerja dari sistem kita, application service-nya untuk memantau aplikasi-aplikasi yang kita tanamkan, development dan manajemennya maupun mobile and device-nya dan seterusnya gitu. Nah, ini mereka klaim yang membedakan AWS dibandingkan dengan penyedia lain. Tentu saja ini klaim sepihak dari AWS, yang lainnya itu memang berusaha mengejar ketertinggalan karena mereka tertinggal kira-kira ya. Mereka tertinggal kira-kira 3-4 tahun ya dibanding AWS ya. Jadi mereka tentu saja lebih pengalaman karena mereka mulai tahun 2006. Kemudian servisnya jauh lebih banyak. Kalau saya lihat di Azure pun masih lebih sederhana daripada AWS ya. Mereka memiliki 200 lebih layanan. Dari yang paling sederhana yaitu EC2 sampai yang paling canggih untuk keperluan machine learning, data mining dan sebagainya ada. Kemudian mereka inovasinya tuh terus dan cepat gitu karena mereka mempunyai reinvent itu ya. Terus kemudian mereka punya global footprint. Mereka punya 24 region, 77 availability zones, dan 199 plus edge locations. Itu apa? Nah, kita bahas minggu depan. Gitu ya. Ada region, ada availability zones, ada edge locations. Kemudian pricing filosofinya mereka selalu akan menawarkan kalau ternyata bisa dipermurah, itu bisa dipermurah ya. Tentu saja kalau dibandingkan dengan lokal Indonesia mungkin bisa menemui lebih murah ya. Tapi lokal Indonesia kan berarti kemampuannya juga level lokal gitu. Terus kemudian ekosistemnya juga banyak karena banyak developer yang nimbrung menjual layanannya yang kita bisa pakai. Jadi secara ekosistem juga bagus juga. Nah ini ya. Jadi ini lapisan-lapisan layanan dari AWS ya. Yang paling bawah ini yang penting ya. Ini infrastrukturnya itu tadi infrastruktur itu berarti secara fisiknya itu hardware-nya itu ada di mana. Itu nanti ada istilah region, ada istilah AZ atau availability zones, ada istilahnya point of presence atau edge locations. Nah, ini yang akan kita pelajari di UTS ini ya. Kita akan fokus ke sini dari UTS ini ya, core service-nya. Jadi ada virtual machine, jadi nanti ada EC2 dan sebagainya. Kemudian storage, database, hard disk ini ya. Storage itu nanti penyimpanannya bisa berupa file, bisa berupa objek, bisa berupa macam-macam. Database-nya kita mau yang RDBMS juga bisa, mau yang NoSQL juga bisa dan sebagainya. Dan juga nanti ada networking sama CDN. Mungkin sebagai saya akan cerita ke teman-teman ya bahwa kemampuan saya dalam hal networking itu limited. Jadi nanti kalau ada beberapa hal yang sifatnya networking dan saya nggak bisa jawab ya, tolong cari sendiri ya. Karena memang kemampuan saya networking terbatas. Padahal ini knowledge tentang networking diperlukan. Nanti Anda bisa search dan browsing kok banyak sekali. Terus kemudian ini dukungan security-nya ya. Nanti ada IAM, Identity Access Management. Terus kemudian ada access control, monitoring dan logs, assessment reporting, firewall, configuration compliance, key management storage, account grouping, dan sebagainya.
Terus manajemen tool ini yang untuk memantau ya, bisa untuk monitoring, ada manajemen server, resource template, configuration tracking dan sebagainya ya. Sebagai ini yang layer paling bawah, baru di atasnya baru kita main ke yang level lebih tinggi ya. Nanti kalau kita bermain IoT, saya memakai layanan yang berhubungan dengan IoT. Kalau saya tentang seorang peneliti yang meneliti tentang kecerdasan buatan, saya bisa bermain layanan-layanan yang berhubungan dengan AI. Kalau saya enterprise, saya bisa bermain di yang enterprise application. Kalau saya yang lain-lainnya masih banyak sekali. Mau pengembang layanan mobile, ada. Untuk DevOps juga ada. Analytics, saya bikin aplikasi business intelligence, bisa. Maupun yang lain-lain yang sebagai alat supportnya. Nah, nanti di atasnya lagi ada marketplace ya. Biasanya developer pihak ketiga itu namanya di sini dia menjual berbagai macam layanan yang kita bisa pakai di marketplace ini ya. Kalau saya punya layanan juga, saya bisa jual juga di situ di marketplace ini. Kemudian di atasnya ini misalnya masalah sertifikasi, manajemen solusi, account management dan sebagainya, billing dan sebagainya di layer paling atas. Jadi secara teknologi cloud computing memang salah satu yang paling maju dibandingkan dengan Google sekalipun, dibandingkan dengan Microsoft. Meskipun secara kemampuan misalnya OS dan sebagainya Microsoft sangat maju, tapi dalam hal computing ini AWS memang yang paling maju sekarang. Kemarin saya mengikuti pelatihan Microsoft Azure, saya mengamati memang masih kelihatan ketertinggalannya ya Microsoft dibandingkan apa yang dimiliki oleh Amazon Web Service. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Oke. Saya masuk ke berikutnya ya. Jadi untuk bisa memahami bagaimana keuntungan dari menggunakan layanan komputasi awan, itu kita harus berbicara tentang total cost of ownership. Jadi kalau saya memiliki sebuah server misalnya, nah server itu di samping kita harus beli, kita harus ada faktor biaya lain yang harus dipertimbangkan ya. Tadi misalnya di samping listrik untuk supaya servernya bisa jalan 24/7, nyala terus. Akses internetnya, kita harus langganan akses internet supaya dia bisa diakses oleh banyak pihak. Kita harus beli domain name-nya, kita harus beli IP pabriknya, kita harus beli AC-nya, listrik untuk AC-nya, kita harus membangun ruangan untuk servernya, kita harus meng-hire pegawai, karyawan yang bisa memelihara tuh server terus-menerus dan sebagainya. Pegawainya kan kalau mau jalan tuh 24 jam kan nggak mungkin satu orang ya, karena orang bekerja kan butuh istirahat ya. Nggak mungkin saya cuman satu pegawai suruh mentelengin servernya 24 jam kan mati dia nanti. Jadi ya paling tidak 3 atau 4 orang gitu. Dan sebagainya itu harus semuanya dihitung. Jadi tidak cuma sekedar cost beli hardware-nya saja, beli software, maintenance dan sebagainya. Maka lahirlah istilah total cost of ownership. Jadi kalau saya mempunyai server itu harus saya hitung biaya totalnya berapa. Ya, itu istilah biasanya yang berhubungan dengan cloud value framework-nya. Ada namanya cost saving, nanti berhubungan dengan total cost of ownership, kemudian berhubungan dengan staff productivity, operational resilience, sama business agility atau kelincahan bisnisnya. Gitu. Nah biasanya ini yang mempengaruhi ya. Saya mempunyai sekarang misalnya punya komputernya berapa, pegawai berapa, kemudian nanti di Amazon tuh ada kalkulator yang membantu kita membandingkan. Kalau ini dimigrasi ke AWS tuh nanti bisa berhemat berapa. Jadi kita bisa memasukkan berapa parameter, akhirnya mereka ngasih masukan kalau memakai sistem kami gitu. Itu Anda bisa berhemat berapa gitu. Ya tentu saja ya otomatis kan kita nggak mikir, oh berarti langsung pecat saja pegawainya kan nggak bisa ya. Ada rule-rule lain yang harus diperhatikan, tenaga kerjaan dan sebagainya ya. Itu. Terus kalau memang memutuskan untuk memindah pun nanti ada berbagai macam sarana yang mereka sediakan ya untuk memindahkannya. Bahkan ya kalau enterprise yang sudah sangat besar, datanya sudah sangat banyak, kan nggak mungkin ya. Misalnya saya mempunyai data misalnya 15 terabyte. Sudah bukan ngomong nggak giga ya. 15 terabyte. Berarti 15 1 tera itu berapa giga ya? 1000, bener ya? Atau 1 juta?
Ada yang tahu nggak 1 tera itu berapa? 1000, Pak. 1000 giga ya. Oke. Sekarang kecepatan internet paling tinggi itu berapa? 1 TBS ada nggak? Nggak ada ya. Coba misalnya punya data 15 terabyte itu berarti perusahaan skala menengah kalau dia pun sudah bekerja puluhan tahun ya. Ya. Gimana? Nah, ini aja. Jadi kalau mereka memindahkan datanya ke servernya Amazon itu memakai jaringan fiber optik sekalipun, itu bisa berbulan-bulan baru selesai gitu ya. Mereka punya solusi, mereka menyediakan truk benar-benar truk raksasa, isinya storage semua. Jadi truknya itu akan datang ke perusahaannya, terus kemudian datanya download di dump gitu aja ya, jebret di dump ke truk itu. Truknya itu isinya SSD semua, hard disk semua. Truknya itu truk yang bukan truk pengangkut pasir di Prambanan itu, memang truk raksasa itu. Dia bisa mengangkut sekian terabyte, dia datang ke lokasi pabriknya, atau kantor pabriknya di copy semua, terus mereka akan datang ke salah satu regionnya atau data centernya dipindah gitu aja. Untuk perusahaan yang kecil, mereka punya koper gitu. Kopernya tuh koper kayak koper eksekutif itu ya. Kopernya tuh isinya hard disk juga, dan koper itu bisa dikirim pakai paket. Mereka kan punya Amazon ya. Jadi kopernya dikirim pakai paket, tinggal colok di dump saja di situ, nanti dikirim balik ke Amazonnya, Amazonnya akan naruh di cloud gitu. Jadi mereka sudah memikirkan sampai bagaimana memindahkan data kalau perusahaan itu sudah bertahun-tahun mempunyai server dan mau pindah ke Amazon gitu. Sampai sejauh itu mereka pikirkannya. Jadi biasanya TCO itu semuanya ya. Jadi berapa ini total ini semua yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam memaintain aset IT-nya. Nah, biasanya ada faktor CAPEX gitu ya, capital expenditure, ada faktor OPEX, operational expenditure. Terus nanti juga ada biaya migrasi ke AWS dan juga biaya untuk merunning resource-nya di AWS. Jadi biasanya mereka kalau memindahkan tuh yang ditawarkan ini ya, menukar CAPEX menjadi variabel. Jadi awalnya investasi besar, sekarang bisa variabel sesuai kebutuhan. Kemudian jadi ya massive economy of scale, tidak perlu menduga-duga kapasitas, tinggal bayar aja lebih kalau ternyata pelanggannya banyak, kecepatannya meningkat. Kemudian ini ya, tidak perlu memaintain data center sekarang, karena data centernya dimaintain oleh AWS sendiri dan bisa go global dalam hitungan menit gitu. Ini biasanya ada fasilitas namanya TCO, nanti ada beberapa parameter yang diberikan, terus kemudian mereka akan memberikan komparasi ya. Oh, Anda tuh bisa menghemat sekian besar loh ya, 66% bisa dihemat kalau berpindah ke kami gitu. Ini contohnya ya, 3-year total cost ownership kalau on premise itu servernya habis gini, storage habis gini, network habis gini, IT labor habis gini, totalnya 680.303, dan mereka mensimulasikan kalau semuanya dipindahkan ke AWS ternyata bisa berhemat hanya mengeluarkan 234, jadi benar-benar setengahnya kurang gitu, sepertiga kira-kira. Apakah ini benar atau tidak? Mereka biasanya benar. Gini loh, kalau saya memiliki misalnya ya, kalau saya misalnya Anda kan sekarang banyak yang mempunyai laptop itu ya, laptop gaming ya. Kalau Anda punya laptop gaming tapi dipakai untuk ngetik terus, berarti kan Anda buang-buang komputasi ya. Komputernya banyak yang nganggur gitu. Nah, karena untuk kepentingan pribadi Anda nggak kerasa gitu, karena komputer saya powerful tapi saya cuma untuk ngetik Microsoft Word saja, atau cuma main Tetris gitu, padahal komputer gaming gitu ya. Bayangkan kalau itu korporasi. Korporasi kan mereka berusaha seefisien mungkin ya. Mereka nggak mungkin kalau misalnya pelanggannya sedikit, mereka beli server yang sangat mahal dan kebanyakan servernya akhirnya nganggur gitu. Berarti kan buang-buang uang, karena untuk memelihara server itu kan berarti listriknya juga harus besar. Terus kemudian memaintainnya juga mahal dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kali kalau sudah level perusahaan Anda nggak bisa. Komputernya nganggur, nggak terpakai gitu, nggak bisa. Ini biasanya mereka akan ada billing. Jadi kalau kita jadi anggota nanti member,
ada billing yang kita bayar ya. Nanti kalau kita masih belajar ini Anda dapat kredit $50 gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar langganan tuh nanti kita di-charge sesuai dengan jumlah yang kita pakai gitu ya. Biasanya pakai kartu kredit. Nah, ini biasanya ada cost management konsolnya, ada konsol untuk manajemen. Biasanya ada estimasi dan biaya. Nanti kalau kita sudah melewati range tertentu ada warning dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita sebagai member nanti kita dapat basic support. Nah, tapi basic support tuh biasanya yang terbatas ya. Kalau kita mau support yang lebih, nanti kita harus memilih yang paid support. Nah, paid supportnya ada macam-macam ya. Kalau kita masuk dalam kategori developer, biasanya tuh langganannya kira-kira $29 ke atas per bulan. Ada kategori 2 sebagai bisnis, berarti perusahaan tapi masih belum korporasi besar gitu ya. Biasanya langganannya tuh di atas $100 per bulan. Atau masuk dalam kategori enterprise. Enterprise itu berarti sudah levelnya sudah $15.000 per bulan langganannya. Nah, supaya kita nggak terlalu banyak mikir karena mereka sudah menghasilkan uang biasanya, itu bisa beli yang paid support. Paid supportnya itu biasanya kalau developer itu berarti ada 3% dari bulanannya. Jadi misalnya kalau saya bayar $100 ya berarti 103. $3 untuk paid supportnya. Tapi kalau bisnis itu biasanya ada klasifikasinya ya. Untuk 10.000 pertama 10% bayarnya. Untuk 10.000 sampai 80.000 7%. Jadi semakin tinggi yang kita keluarkan nanti supportnya juga semakin murah. Untuk yang enterprise juga sama, ada degradasinya ya. Kalau yang 0 sampai 150.000 pertama itu 10%. Jadi kalau saya masih 15.000 itu berarti saya harus bayar 15.000 plus 10%-nya itu 1.500 gitu sebagainya. Jadi kalau ada kendala-kendala karena bayar itu biasanya responnya jauh lebih cepat dan seterusnya. Jadi mereka juga mempunyai klasifikasi pengguna. Kalau yang biasa ini individual, level ini yang kita tidak ada tambahan supportnya. Yang adanya cuma basic support. Nah, kita lihat contoh-contoh kasusnya ya. Ini contohnya ada perusahaan namanya GE Oil Gas Case tadi ya. Jadi mereka waktu menjalankan perusahaannya awalnya menggunakan on-premise ya. Jadi dia tuh anak perusahaannya General Electric, kemudian mereka memutuskan migrasi. Jadi mereka memiliki 500 aplikasi yang dipindahkan ke cloud ya. Dan mereka memindahkannya pada tahun 2016 dan setelah dipindahkan ternyata mereka bisa menghemat TCO-nya 52%. Jadi mungkin awalnya mereka keluar 100 gitu, sekarang tinggal keluar 48 saja gitu. Mereka bisa berhemat $52 kalau mereka asumsinya keluar $100. Ini contoh realistik yang mereka berikan ya tahun 2016. Unilever itu yang bikin Pepsodent dan sebagainya itu ya. Ini Unilever yang versi Amerika, Unilever North America, mereka juga memutuskan memindahkan ke data centernya AWS ya. Sebelumnya on-premise gitu. Jadi dengan menggunakan data centernya yang terpusat itu mereka akan go global dengan cepat sehingga kalau mereka menjalankan marketing campaign itu ternyata hitungannya bisa jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh hitungannya hari bahkan minggu, ternyata setelah memindahkannya ke AWS mereka kalau bikin marketing campaign itu ternyata hanya butuh 7 hari saja, 7 kali lebih cepat dari yang tradisional gitu ya. Karena apa? Terkonek, semuanya bisa terkonek dan melihat hal yang sama dengan cepat gitu. Itu contohnya. Ini ya key pointnya ya. Jadi AWS sebagai perusahaan penyedia layanan cloud computing itu lahir tahun 2006. Diawali dengan munculnya mesin virtualisasi pertama, itu namanya AWS EC2, Elastic Compute Cloud. Ya, Elastic Compute Cloud itu tahun 2006. Terus kemudian mereka berkembang sampai sekarang sudah hampir memiliki 200 lebih plus service gitu.
Terus kemudian salah satu komponen dalam memutuskan apakah perlu pindah ke cloud atau tidak itu TCO. Jadi ongkos keseluruhan yang harus saya keluarkan kalau saya memiliki server sendiri dengan dipelihara sampai sekian tahun, atau saya memindahkan semuanya ke penyedia layanan komputasi awan, saya kira-kira bisa berhemat berapa. Terus kalau AWS itu sifatnya billingnya bulanan. Terus kemudian kalau bulanan tuh ditambah lagi. Kalau kita pengguna biasa itu biasanya yang basic support saja. Tapi kalau kita sebagai developer, sebagai perusahaan atau sebagai enterprise, kita bisa membayar namanya paid support ya. Nanti tadi ada penjelasannya sekian persen, sekian persen, sekian persen gitu. Sampai di sini ada pertanyaan Kak, silahkan. Saya terlalu banyak ngoceh ya. Nanti kalau sudah minggu keempat seharusnya enggak. Mungkin sampai 3 minggu pertama ini ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Alvin Kosasi ada pertanyaan enggak? Belum, Mbak. Oke, Ariel Topan. Belum ada. Belum ada. Hilarius Rian Auxilio. Belum ada, Pak. Belum. Naldo Nathanael. Belum, Pak. Oke. Niputu Julia. Belum ada, Pak. Oke, Stefani mau nanya silahkan. Ini terkait aktivasi AWS-nya, Pak. Kenapa? Jadi beberapa itu ada yang di reject, Pak. Beberapa di reject ya? Heeh. Itu yang daftar sendiri ya? Enggak, jadi udah pakai link invitation-nya dari Bapak, terus kayaknya ada yang beberapa salah input juga, terus malah di reject, mau daftar lagi nggak bisa, Pak. Oh gitu. Tuh. Oke, saya coba komunikasi ya dengan mereka ya, masalahnya ada di mana ya? Ya, Pak. Kemungkinan tuh kan Anda harus mengasih tahu kapan wisuda ya, di situ ya? Iya, Pak. Nah itu kadang-kadang kalau salah di situ loh. Iya, tadi ada yang salah di situ, Pak. Oh iya ya. Nah itu yang jadi kadang-kadang ada kendala karena di luar itu waktu saya tanya ke Amazon yang Singapura, ternyata yang mengapprove tuh Amazon Amerika gitu. Dan mereka mengapprove-nya manually, diinspeksi manual gitu. Jadi memang butuh waktu ya. Saya coba nanti gini aja, nanti tolong yang reject atau yang gagal tolong setor data ke Stefani ya. Siapa Oke, saja Pak. gitu ya. Nanti saya coba akan teruskan ya. Nah, makanya nih saya sengaja juga kita hands on practice-nya atau prakteknya tuh baru di minggu keempat karena saya mengantisipasi masalah-masalah seperti ini. Karena saya diberi informasi tuh kalau saya request kelas pun itu bisa 4 sampai 10 hari baru ada approval gitu. Belum berarti lebih dari seminggu. Terus kemudian nanti ada kemungkinan yang gagal dan sebagainya itu ya. Seperti itu sih. Nanti tolong setor data ke saya siapa saja yang reject, datanya, nama dan emailnya ya, emailnya terutama ya. Terus kemudian saya coba komunikasikan dengan contact personnya ya yang di Singapura. Moga-moga nanti ada solusi ya. Jadi itu sebetulnya Anda sudah dapat email invitasi karena di kelas itu ya. Ya, Pak. Terus kalau kemarin Stefani gimana? Tinggal klik aja langsung masuk atau gimana? Masuk, Pak, cuma isi datanya itu, terus dapat email konfirmasi dari AWS-nya untuk ganti password. Itu. Oh, nanti kalau misalnya ada kendala, mungkin nanti kalau ternyata masih terhambat juga, tolong mungkin siapkan email kedua ya bagi teman-teman yang itu ya. Email kedua tuh yang email yang gratisan. Second email. Tapi yang untuk sementara saya minta datanya dulu siapa saja, tolong kirim data ke Stefani ya. Emailnya terutama yang di reject itu siapa saja. Ini Pak Brian juga ke reject ini, tahu saya.
Untuk Ya. second emailnya itu boleh Gmail Pak atau harus Ya Microsoft? Gmail aja, nggak apa-apa. Yang second emailnya mungkin di kolom keduanya atau gimana ya? Ya, baik Kasih. Pak. Ini tolong kirim data ke Stefani supaya saya bisa komunikasikan dengan pihak Amazon-nya. Oke. Ada lagi nggak? Oke. Ini supaya berimbang, saya juga akan memberikan materi tentang Azure ya, supaya saya juga tidak mau terlihat saya sebagai salesnya Amazon gitu, padahal saya juga bukan nggak dibayar apapun sama Amazon-nya. Jadi saya akan berusaha memberikan informasi yang berimbang juga, bagaimana itu dilakukan di Azure. Ya. Ini saya materi yang saya ambil dari presentasinya orang ini ya, jadi bukan buatan saya juga. Lihat Azure. Azure itu berarti awalnya itu kan namanya apa ya, Microsoft tuh ya, sebelum jadi Azure tuh ya, saya lupa. Jadi sebelum mereka dinamakan Azure tuh ada beberapa nama ya, beberapa nama. Yang terakhir yang ini namanya Microsoft Azure nya. Jadi tadi kan sama ya, kenapa cloud dibutuhkan, mengapa menggunakan cloud? Yang pertama speed. Jadi kalau kita bikin aplikasi, kita bisa langsung cepat bisa memasarkan tanpa harus mikir kita harus hosting di mana gitu ya. Sudah, kita tinggal pilih aja. Kalau ternyata nanti kebanyakan penggunanya ada di Indonesia, ya kita pilih yang terdekat. Misalnya kalau sekarang Indonesia masih belum punya, ya kita bisa Singapura atau Australia, tinggal pilih yang mana. Kemudian bisa scale itu bisa scale up, bisa scale out ya. Scale itu berarti skala membesar dengan sendiri. Jadi kalau kita ternyata pelanggan kita, pemakai user dari aplikasi kita tambah banyak, saya tinggal tambah aja langganannya. Otomatis nanti komputer itu membesar sendiri kemampuannya gitu. Asal kita mau membayar lebih. Terus kemudian secara ekonomis juga akan lebih tinggi ya, secara lebih ekonomis. Karena apa? Kita nggak perlu mikir hardware sekarang. Kita hanya mikir software saja. Dan softwarenya pun kita nggak perlu mikir beli lisensi sekarang. Lisensinya sudah dipikirin sama Azure-nya, sudah dipikirin sama Microsoft-nya. Jadi kalau misalnya ya, saya mau pakai database SQL Server gitu ya, saya kan harus beli server, beli lisensi Windows Server, kemudian saya harus beli lisensi SQL Server. Itu lisensinya aja mahal sekali gitu. Kalau sekarang ya saya langganan saja, urusan lisensi sudah di-handle sendiri sama Amazon dengan Microsoft-nya yang punya produk SQL Server. Saya tinggal pakai, otomatis saya paham kalau saya pakai SQL Server pasti lebih mahal daripada MySQL gitu. Tetapi saya nggak perlu mikir lisensinya lagi sekarang. Karena sudah yang lebih mahalnya itu sudah otomatis karena ada lisensi yang dibayar oleh pihak Amazon ke Microsoft-nya. Itu juga sama dengan Microsoft juga sama. Ya, itu. Nanti juga sama kalau kata saya menggunakan EC2-nya itu, komputernya itu, kalau saya menggunakan Linux akan jauh lebih murah daripada kalau saya menggunakan Windows. Karena apa? Karena ini nggak ada lisensinya, nggak ada cost-nya. Tapi kalau kita pakai Windows ada, tapi kita nggak perlu beli lisensi full, sudah urusan lisensi sudah dipikirin sama pihak sana, penyedia Amazon. Nah, itu yang penting berhubungan dengan resilience, itu keuletan dan juga skill. Karena ini mengatakan everything is designed to fail. Jadi kita kayak ini ya, kalau kita mempunyai storage seperti ini, itu kan nanti ada beberapa dari hard disknya kan bakal fail ya. Tapi karena saking banyak duplikasinya, nanti failure dari salah satu storage-nya akan diambil alih oleh yang lain dengan segera. Nggak perlu sampai sekarang. Kalau Anda mempunyai komputer desktop atau laptop, begitu hard disknya fail ya sudah gitu. Nanti ada downtime-nya, kalau di sini nggak perlu. Ini kalau kita menggunakan Azure katanya pay what you use ya, kayak pay as you go seperti tadi ya. Kan saya bisa menyewa komputer dengan spek yang saya inginkan dari yang paling simple sendiri sampai yang paling powerful. Tentu saja kalau powerful bayarnya lebih mahal. Terus cloud juga bisa mengoptimasi bisnis dan juga membantu developer untuk berkembang. Nanti ada marketplace-nya juga sama seperti di Amazon ya.
Ini ya infrastrukturnya seperti ini kalau di Azure ya. Sama mau Amazon, mau Azure itu memang sangat kejam ke Indonesia ya. Jadi Indonesia nggak ada servernya. Adanya di Australia. Di Australia ada 2 ya, New South Wales sama Victoria. Victoria itu di mana Melbourne berada. Kalau New South Wales itu Sydney. Terus yang terdekat lainnya adalah Singapura ada malahan. Hong Kong ada. Shanghai ada, Beijing ada. Indonesia yang segini gede nggak ada. Ini di Amerika Selatan juga cuma ada di Brasil. Bahkan di Afrika, ini Afrika ya ini ya. Afrika sama sekali nggak ada. Di Afrika sama sekali nggak ada. Ini di Amerika Utara banyak. Di Eropa cuma 2 ada. Di Eropa ada 2. Nah ini di India tuh baru rencana ini ya. Rencana ada 2 di India. India Barat dan India Timur. Nah itu yang namanya region tuh kayak gitu ya. Ada region-region itu berarti letak fisik dari servernya. Meskipun mereka tidak akan memberitahu ke pelanggan alamatnya ada di mana. Tapi dia cuma ngasih tahu ancar-ancar lokasinya. Karena kalau dikasih tahu alamatnya nanti terorisnya bisa ngebom. Gitu. Bahaya kan? Jadi pasti secara dikamuflasekan. Nah, strateginya kan itu ya. Ada tadi kita lihat juga ada physical, ada virtual, ada IaaS. Jadi mereka juga menyediakan IaaS, mereka juga menyediakan PaaS maupun mereka menyediakan namanya SaaS. Software as a Service. Ini yang biasanya sering ditanyakan ya. Cloud model IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, SaaS, Software as a Service. Oke. Ini ada hipervirtualisasi yang membuat ada mesin virtualnya yang bisa memungkinkan server besar terpecah-pecah menjadi komputer-komputer kecil. Oke. Ini kalau virtual mesin, ini yang barebone komputernya. Jadi biasanya ada virtual mesin, kemudian nanti ada storage-nya, ini ada database-nya dan sebagainya. Ini ada template-templatenya. Jadi waktu kita bikin virtual mesin tuh saya mau yang mana gitu. Mau Windows, mau Linux, kemudian database-nya juga SQL yang mana yang kita pakai, mau NoSQL bisa juga dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa seperti ini dia bisa jalan nanti menjadi cloud services yang bisa dijual ke pelanggan. Kita juga bisa membuat website ya. Websitenya mau pakai ASP.NET bisa, mau pakai Python bisa, Node.js bisa, PHP bisa. Mobile service pun dia juga bisa. Kalau kita punya aplikasi mobile, nanti hostingnya di cloud computingnya Azure juga bisa. Nah, ini mirip seperti yang sebelumnya ya, berbagai macam layanan yang diberikan oleh Microsoft Azure itu ternyata banyak juga. Tapi ya masih kalah kalau dalam sisi jumlah dan layanannya masih lebih menang AWS dibandingkan Azure, tapi Azure pun juga sudah semakin kompleks sekarang dan semakin banyak. Ini yang paling kecil itu compute service. Kalau di Amazon itu namanya EC2 ya, Elastic Compute Cloud. Kalau di Azure namanya compute service, itu virtual machines. Nanti bisa ada website dan cloud service, mobile service dan sebagainya. Itu ya, virtual machine yang paling kecil. Networknya juga ada virtual network, kemudian ada traffic manager yang mengelola lalu lintas data. Data service juga ada database, bisa storage juga bisa, nanti bisa business analytics dan macam-macam lagi. Ini ada cache, backup maupun recovery manager kalau ada kegagalan sistemnya bisa direcover, di backup, dari backup. App service-nya itu nanti ada media service, messaging maupun notification hub. Ini mereka juga punya sertifikasi ya. Sertifikasinya juga ada. Ini yang buat namanya ini Syed Ervan Arifin. Itu yang tentang Azure. Kita akan pelajari lebih lanjut lagi yang tentang infrastruktur, region dan sebagainya itu di pertemuan minggu depan ya untuk sebagai pelengkap. Jadi
Saran saya yang sudah berhasil masuk, silahkan masuk ke AWS Educate-nya. Mungkin kalau Anda mau main-main sudah mulai masuk ke akunnya dan bikin virtual mesin juga boleh. Tapi kalau mau bersabar nunggu juga nggak apa-apa. Saran saya nanti Anda masuk ke itu belajar beberapa fundamental cloud-nya yang ada di Amazon itu, yang Cloud 101 itu ya, Cloud Computing 101. Tolong selama 2 minggu ini untuk dipelajari dan diselesaikan ya, ada kuisnya segala dan sebagainya. Materinya cukup banyak itu ya, butuh waktu juga untuk mempelajari. Saya juga di situs kuliah juga menambahkan beberapa materi baru ya. Di bagian atas itu ada essential guide untuk Azure juga saya sudah upload. Terus kemudian ada beberapa video yang Anda bisa kerjakan. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Saya Pak. Boleh, silakan. Siapa nih? Raymond Pak. Ya silakan Raymond. Tadi kan Bapak bilang kayak beberapa perusahaan besar mungkin seperti startup yang udah kayak Tokopedia dan lain-lain itu mereka nyewa fasilitas cloud ini buat nyimpen data mereka juga storage-nya kan Pak ya. Nah, berarti kalau misalkan yang kayak password, akun-akun pengguna mereka itu juga mereka nyimpan di sana. Terus apakah kita ada jaminannya gimana Pak? Kan kita numpang di server orang, kita numpang di storage orang. Gimana jaminan kalau kita bisa pastiin bahwa Microsoft, Amazon, dan Google ini nggak bakal jual atau bakal ngecek-ngecek buka-buka data yang kita numpangkan di tempat mereka, Pak? Gimana pendapat Bapak? Iya, kalau seperti itu kan sebenarnya pertaruhan reputasi ya. Jadi mereka kan perusahaan penjual jasa. Jadi kalau mereka janji untuk keep data dan tidak, mereka janji nggak menjual data dan mereka ternyata menjual, mereka akan menghancurkan diri sendiri, mereka bunuh diri sebetulnya ya. Mereka kan jual jasa ke orang. Terus kemudian nanti kalau Anda perhatikan nanti kalau udah materinya nanti minggu ke sebelum UTS nanti ada materi tentang security ya. Jadi security-nya itu ada shared responsibility ya. Jadi security yang menjadi tanggung jawab penyedia cloud platform itu di level mana, security yang berhubungan dengan aplikasi itu tanggung jawab siapa gitu. Jadi mungkin dulu Anda pernah dengar berita datanya Malindo itu yang Lion Air Thailand atau Malaysia, datanya bocor di dark web gitu ya. Itu kemungkinan besar tuh permasalahannya bukan kesalahan provider cloud-nya, tapi settingan security yang salah oleh Lion Air-nya gitu. Gitu ya. Jadi biasanya mereka kalau misalnya ada pemeriksaan kepolisian dan sebagainya, mereka akan terbuka. Dan biasanya SOP-nya sudah jelas, prosedur yang mereka lalui sudah jelas, dan agak sulit sih menyalahkan pihak itu ya, karena mereka biasanya prosedurnya ketat sekali. Biasanya kalau sampai bocor itu berarti yang sisi penggunanya yang lalai gitu. Gitu sih, Raymond ya. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi biasanya kalau kita bikin sistem, itu biasanya default settingannya adalah data boleh masuk, tetapi data nggak boleh keluar gitu ya. Jadi data dari eksternal tuh boleh kita ambil, tetapi data internal tuh sudah diblokir secara default tuh ketutup semua. Baru kita buka satu-satu yang diperlukan gitu. Kayak kita main port tuh ya, kalau kita main jaringan komputer tuh ya. Jadi semua koneksi eksternal tuh dimatikan dulu sama Amazonnya. Tapi kita bisa ngambil data eksternal bisa. Tapi kalau memancarkan data ke pihak lain tuh diblokir secara otomatis secara pertamanya. Secara defaultnya. Nah, kita tinggal buka mana yang diperlukan gitu. Jadi nggak kayak dulu semuanya dibuka baru kita tutup yang diperlukan. Sekarang tuh pemikirannya semua tutup dulu, baru nanti yang diperlukan dibuka sedikit demi sedikit, satu persatu gitu. Gitu ya. Siap Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Orsa Naomi. Belum ada pertanyaan sih Pak. Oke. William. Masih aman, Pak.
Aman. Niki Jovanus? Belum ada, Pak. Belum. Jovan Cundana? Belum ada, Pak. Oke. Ignatius Dimas? Belum ada, Pak. Belum ya. Axel Benigno? Belum ada, Pak. Oke. Ariel Topan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau begitu gini ya, silahkan pelajari lagi. Terus kemudian yang sudah bisa masuk silahkan eksplorasi. Banyak sekali resources yang Anda bisa pelajari di situ. Terus kemudian yang belum daftar di Azure-nya silahkan daftar. Sebagai student ya, Anda buka di portal.azure.com. Terus kemudian Anda daftar untuk dapat bermain-main. Nanti juga mirip seperti Amazon dapat kredit gitu ya. Kita bisa bermain-main dengan kredit tersebut. Terus pesan saya, kalau Anda sudah mulai bermain-main dengan virtual mesinnya, itu kalau Anda logout, itu pastikan di shutdown dulu komputernya ya. EC2-nya atau virtual mesinnya itu di shutdown. Kalau meskipun kita logout pun, namanya juga komputasi awan ya. Berarti otomatis kalau kita nggak shutdown, dia running terus, uang kredit yang kita punya akan terkuras sedikit demi sedikit. Gitu. Meskipun itu pelan-pelan sekali ya, tapi kalau kita lupa seminggu ya lumayan juga pengurangan uangnya gitu. Kredit yang kita miliki pengurangannya cukup besar. Pak, Ya, silakan. saya mau Pak. bertanya, Pak. Ya. Dua hal sih, Pak. Timotius. Ya, silakan Timotius. Dua hal. Jadi yang pertama itu kalau kita bicara soal cloud computing gitu kan, saya tuh mau bayangkan kan ya berkaitan juga dengan big data kan, berarti data itu kan suatu saat jumlahnya akan tidak terbatas jumlahnya. Dan itu berarti kan setiap orang itu kan pasti punya data kan. Jadi setiap orang kan pasti suatu saat kita bakal tahu individu itu gitu. Maksudnya keamanannya gitu, isu keamanannya bagaimana, itu pendapatnya Bapak gimana. Dan berkaitan dengan itu yang kedua ini bagaimana cara memusnahkan data itu sendiri, Pak? Kalau misalnya ya itu gitu, Pak. Saya mau tanya itu aja sih. Terima kasih. Oke, jadi mungkin saya jawab yang kedua ya. Data kita itu nggak pernah akan dimusnahkan oleh pihak misalnya Facebook. Saya punya bukti. Jadi saya itu sudah punya Facebook cukup lama dulu ya, Facebook ya. Dan saya memutuskan untuk berhenti pakai Facebook. Dan mereka menyatakan kalau Anda berhenti, data akan kita keep selama 60 hari. Dan ternyata kalau Anda 60 hari itu memutuskan bahwa Anda tetap berhenti, maka datanya akan kita hapus. Itu klaimnya dia. Dan ternyata 5 tahun kemudian setelah saya jadi Wadek 3 dan berhubungan dengan promosi, kerjasama dan sebagainya, saya memutuskan terpaksa saya mengaktifkan kembali Facebook saya. Dan tahu nggak? Data saya nggak hilang. Data saya sama sekali nggak hilang dan tetap ada. Jadi track record digital kita itu tidak akan pernah hilang. Gitu ya. Jadi saran saya kalau Anda berekspresi di internet, mau pakai TikTok, mau pakai Instagram dan sebagainya, ya. Jadi Anda yang bijaksana ya, karena ini perusahaan luar negeri, perusahaan di Amerika tuh mereka sekarang nggak pakai psikotes. Mereka cukup hanya mempelajari profil Anda di sosial media untuk bisa menentukan karakter Anda itu seperti apa. Jadi dengan melihat misalnya di Facebook atau misalnya di Twitter Anda kok ngeluh terus gitu ya. Jadi sedikit-sedikit ngeluh, statusnya ngeluh. Ngapain juga mempekerjakan orang ini, tugasnya nanti di sana ngeluh terus tempat saya gitu. Ngapain saya mikir itu. Terus ada orang yang suka mengutip ayat gitu, dikit-dikit mengutip ayat. Nah, siapa yang ngaku ya Pak? Nah, orang juga mikir, wah ini agamis sekali ya, tapi agamisnya jangan-jangan munafik ya orangnya gitu. Gitu kan. Jadi memang harus bijaksana ya. Jadi track record kita tuh nggak mungkin akan dihapuskan. Saya misalnya punya rekening di BCA. Sudah lama saya matikan tuh rekening. Saya putus, saya nggak mau nyimpen uang lagi di BCA. Saya datang ke kantornya, saya tutup rekening ya. Terus
Berapa tahun kemudian saya terpaksa mengaktifkan rekening saya, data saya masih ada kok. Dan saya tidak bisa meminta BCA menghapus data saya, itu data itu jadi hak mereka. Yang saya bisa lakukan, saya bisa menghapus data milik saya, gitu ya. Data milik saya bisa hapus, tapi data yang dipegang pihak ketiga, itu biasanya kalau saya jadi member, itu saya cuma dikasih flag aja bahwa bukan aktif lagi, tapi datanya tetap tersimpan terus, gitu. Nah, berarti ya saran saya kita bijaksana lah dalam mengekspresikan diri di media sosial maupun di hal-hal yang lain, karena nanti gini, kayak Amerika aja ya, Amerika tuh syarat mendapatkan visa itu Anda harus memberitahukan ke pihak kedutaan akun sosial media saya. Dan kalau pihak kedutaannya meminta untuk dibukakan, kita harus mau membukakan. Jadi meskipun mereka nggak tahu password kita, tapi misalnya curiga, ya, ini Timotius tuh kayaknya teroris, maaf ya, ini hanya sekedar perumpamaan ya. Terus kayaknya teroris ini ya, kok kayaknya, tapi mereka nggak yakin. Anda bisa dipanggil loh, tolong buka akun Anda di Instagram. Kalau Anda menolak, ya udah ditolak aja visanya gitu. Ngapain mereka pusing-pusing terima Anda gitu ya. Jadi Anda tuh harus mau dan harus mau membuka sosial media Anda untuk dipelajari oleh pihak kedutaan gitu. Sampai di situ ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang itu memang kayak era namanya privasi, jadi semakin sumber perdebatan. Kalau dulu orang nggak pernah mikir ya privasi, tapi dengan semakin banyak data kita yang berceceran di mana-mana, itu hak siapa data itu. Jadi perdebatan antara penegak hukum dan juga perdebatan dengan pihak pemilik teknologi ya, seperti itu sih. Jadi saya nggak bisa kasih jawaban pasti, cuman saran saya ya teman-teman dan Timotius tuh tolong kalau Anda mengekspresikan diri yang bijaksana aja, karena tadi data kita tidak akan pernah hilang gitu ya Timotius ya. Makasih Pak. Ya, silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Kita ketemu minggu depan, tapi minggu depan tuh nanti saya akan beri rekaman materi videonya, tapi tidak ada pertemuan tatap muka langsung karena sifatnya asinkronus. Silakan pelajari, kemudian kalau ada tugas-tugas juga silakan dipelajari, tapi saran saya silakan eksplorasi sendiri ya di akun Azure yang sudah didapat atau akun AWS sudah didapat. Nanti kalau Anda masih terkendala dalam hal login dan masuk, silakan lapor ke Stefani, nanti Stefani yang mengumpulkan datanya dan akan dikirimkan ke saya gitu. Saya coba akan konsultasikan. Kalau terpaksanya ternyata nggak ada solusi, nanti terpaksa satu akun tolong ada yang pinjamkan dari teman yang lain gitu ya, untuk bermain-main gitu ya. Terpaksanya kayak gitu, nanti kan sifatnya nanti juga lama-lama menjadi kelompok. Jadi nanti kalau ternyata yang di reject banyak dan ternyata tidak, saya kan nggak bisa nuntut ya di AWS. Ini kenapa student saya di reject ya, terus harus diaktifkan, saya juga nggak bisa gitu. Jadi terpaksa nanti ya harus rela berbagi dengan teman yang lain yang kira-kira jadi teman kelompoknya. Saran saya nanti kelompoknya nanti kira-kira berdua atau bertiga cukup kayak. Seperti itu, nanti solusi terburuknya seperti itu, nanti saya coba akan cari tahu masalahnya ada di mana dan bagaimana solusinya begitu ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Silahkan belajar terus, semangat terus, banyak hal yang baru yang akan kita pelajari dan tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.